penggemar Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin amin ya robbal alamin. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jagdis memperingatkan pada warga di sana bahwasanya mereka akan segera ditangkap. Gun mengeluarkan pisau dan berniat ingin melenyapkan Kasinat, tapi Jagdis menghentikannya dan memegang pisau itu. Kasinat tidak terluka. Lalu Jagdis berkelahi dan berhasil mengalahkan para preman itu. Tapi Gun membawa pistol dan akan menembakkannya pada Jagdis. Jagdis terkejut, ia hanya terdiam bingung harus berbuat apa. Lalu Kasinat menyuruh Jagdis untuk pergi agar tidak terjadi sesuatu padanya. Baiklah, aku akan pergi dan akan mengalah demi keselamatan bersama, ujar Jagdis dalam hatinya. Jagdis pun pergi dan berkata, mereka pasti akan kembali untuk kebenaran. Gun pun tertawa pada mereka karena mereka ketakutan. Jagdis dan Kasinat pun akhirnya pergi. Kasinat merasa bersalah karena Jagdis terluka untuk membelanya. Jagdis mengatakan pada Kasinat untuk tidak khawatir padanya. Saat itu Jagdis pulang, lalu ia bercerita pada nenek tentang kejadian yang menimpanya. Tapi nenek hanya tertegun dan terdiam. Ada apa, Nek? Apa yang terjadi? Aku hanya sedih dan kasihan. Mereka tak punya hati. Mereka seperti bukan manusia saja. Aku sedih dengan apa yang terjadi hari ini. Ada apa sebenarnya, Nek? Katakanlah. Lalu nenek bercerita tentang gadis kecil yang bernama Johar yang diperlakukan tidak adil oleh Rames. Aku akan menjebloskannya ke penjara, Nek, ujar Jagdis. Asal nenek memberi kesaksian. Itu saja tidak cukup, Nak. Kita harus menangkapnya langsung dan membawanya ke hadapan penduduk agar ia jera. Biarkan penduduk desa yang akan menghukumnya, baru aku akan merasa puas. Rekan-rekan dan atasan Sanci memintanya untuk memotong kue. Itu tidak perlu, teman-teman. Ini sangat berlebihan, ujar Sanci. Tidak, Sanci, ini hadiah dari kami, ujar Pak Mita. Baiklah, terima kasih, Pak. Ayo potong kue lah. Kalau tidak, kita semua akan kecewa padamu. Aku berterima kasih padamu, Pak, atas jasa teman-teman dan timku. Aku akan selalu merasa bersemangat karena seseorang selalu mendukung dan memotivasiku menuju kesuksesan. Aku tunjukkan semua ini hanya untuk seseorang, yaitu suamiku tercinta, Pak Pipek. Semua terharu. Lalu Sanci menghampiri Pipek dan memuji kesabaran dan ketegasannya yang selalu ia berikan untuknya. Lalu semua tersenyum melihat kemesraan mereka. Lalu Sanci memotong kue itu. Potongan kue pertama ia berikan pada Pak Mitel, bukan pada Pipek. Pipek melihatnya dengan merasa cemburu. Lalu Sanci pun memberikan suapan kedua kuenya untuknya. Saat itu Pipek tersedak. Lalu Pipek pergi untuk mengambil minum. Anandi dan Sip sedang berdua menikmati es krim di restoran. Sip bertanya, bagaimana kerja Paman Anup? Ya, dia bekerja dengan sangat baik sih. Pelanggan pun senang dengan adanya Paman Anup. Aku tak menyangka pesta tadi akan semeriah ini, Pak Pipek, ujar Sanci. Aku senang karena semua tamu menikmati pesta itu, bahkan semua keluarga pun menikmatinya. Pipek merasa bosan dengan cerita Sanci karena selalu memuji Pak Mita. Ia pun pergi dan berbaring di tempat tidur. Sanci merasa tak enak, ia takut Pipek marah. Aku lelah, Sanci. Aku ingin beristirahat. Di sekolah, Jomar ada di ruangan dan ia sedang belajar sendirian.
Tiba-tiba Rames datang menghampiri dan memandangnya penuh dengan nafsu. Lalu Rames mengunci pintu. Ia mendekati Jomar. Jomar saat itu yang sendirian, ia ketakutan. Rames berusaha mengambil buku Jomar dan menyuruhnya duduk di pangkuannya. Ia bilang ia akan mengajarkanmu pelajaran itu dengan benar. Rames mulai menyentuh tubuh kecil Jomar. Lalu pada saat itu Jagdis nenek beserta yang lainnya datang untuk menangkap Rames. Si kakek tua yang tak bermoral itu ya sobat. Ia mengelak. Ia bilang, Jomar yang mau duduk di pangkuanku, bukan aku yang mengajaknya. Lalu seketika itu nenek marah dan geram lalu menamparnya. Rames malah menyalahkan Jomar yang jelas-jelas itu adalah salahnya. Hentikan omong kosong itu, aku akan membawamu ke pihak yang berwenang. Sudah jelas kesalahanmu dan kau masih mengelak, ujar Jagdis. Lalu polisi pun membawanya. Para murid pun marah dan kesal lalu melempari Rames. Lalu Jomar dipeluk oleh kakaknya. Lalu nenek menghiburnya. Kakak Jomar berterima kasih pada nenek. Jagdis bilang, kita harus melindungi anak-anak dari orang-orang seperti Rames. Para siswa bertepuk tangan dan berterima kasih pada nenek dan Jagdis. Suman sedang membicarakan tentang pesta kemarin pada Sanci. Lalu Rosan bilang, kapan kau dan teman-temanmu akan mengadakan pesta lagi Sanci? Sanci hanya tersenyum. Lalu Suman menyuruh Sanci untuk memanggil Pipek. Tetapi saat itu Pipek datang dan dia menanyakan jasnya pada Sanci. Tapi Sanci lupa untuk menyetrikanya. Semua jasku kusut Sanci. Bagaimana aku akan pergi ke kantor? Baiklah Pak Pipek, aku akan menyetrikanya dalam waktu 10 menit. Tunggulah. Tidak Sanci, pasti kau akan terlambat. Biar aku saja yang akan menyetrikanya. Sanci dan semua tegang karena Pipek marah. Anandi mengenalkan Anu pada anggota lainnya di kantor. Anu meminta mereka untuk memberi lebar harga yang tinggi untuk salah satu pelanggan. Lalu seorang akuntan menjawab, iya Pak, tapi aku harus bertanya dulu pada Nyonya Anandi karena ia yang berhak. Anuk marah. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Ujar Anandi. Anuk menceritakan semuanya. Lalu Anandi berkata, Paman, kami tidak bisa memberi harga tinggi karena ini untuk pelangganku. Aku tak mau mereka kecewa. Anuk marah pada Anandi karena ia tak membelanya. Maaf Paman, ini sudah menjadi kontrak kerja kami. Tadi aku bukan tak membelamu. Aku hanya ingin meluruskan permasalahan ini saja. Baiklah kalau begitu, lebih baik aku pergi dan tidak bekerja lagi di sini. Anandi pun terdiam dan kebingungan. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Nantikan episode-episode Balika Padu selanjutnya. Channel ini mohon undur diri.